back into my channel and this is What's Subscribe. Yeay, gini dong. Kasihan lah dia. Okay, everyone, thank you so much for clicking this video and stop by to Ajaz, and today I'm not alone, I bring you. Hai, assalamualaikum everyone. Waalaikumsalam. Thank you so much for coming, Mr. Rajis. Thank you so much, Mr. Sasta. Ya, hari ini di Jakarta hujan, guys. Iya. Ya kan? Gimana di tempat kalian? Apa saat ini juga musim hujan? Dan mostly di beberapa daerah di Indonesia banjir, Iya, betul, banjir, ya. gitu. Wow, gimana tempat kalian? Semoga aman selalu. Mungkin mau ya, ngecek guys. langsung ke Malaysia. Aduh, bener sih, Mister. Aku mau banget ngecek langsung ke Malaysia tuh. Be honest ya, pengen banget ngecek langsung di Malaysia. Tapi ada dua alasan nih, Mister. Oh iya. Ada dua alasan. Yang pertama, oke, as you can see, aku masih gantung seperti menggendong, masih ya. menggendong seperti itu. Untuk saat ini, jadi mungkin kalaupun travel, oke, kalaupun dipaksakan bisa, tapi light travel sepertinya ya kan, nggak bisa. Tapi kalau di Malaysia kan airportnya harus diurus sendiri, Mister. Ya Allah, urusin bagasi, urusin itu kayak yang siapa ya, gimana ya, Mister, gitu, bisa nggak ya, gitu kita, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ringgit, Mister. Oh iya. God, ada apa sih? Tolong, kenapa begitu? betul. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Kenapa astagfirullahaladzim? Coba kasih tahu teman-teman, Mister. Karena rupiah terhadap ringgit ya makin mahal ternyata ya. Ringgitnya makin mahal. Ringgitnya makin mahal. Indonesia rupiahnya makin ketinggalan. Ketinggalan jauh. It's never been in the history as high as this. Udah 4 ya? Udah lebih dari 4,000, Mister. Iya. Masih ingat nggak September. pertama kali kita beli, which is like 2023, harganya masih 3.300. 3.300. Sekarang terakhir kita September. Nah, itu udah 3.800-an. 900. 3.800, 3.900 gitu. Sekarang udah 4.000. Sudah 4.000. Aduh, udah makin mau rasa nasi lemak burung hantu kayak makin, aduh ya Allah. Makin jauh ya. Makin Ya jauh. Allah. Nah, Mister, ngomong tentang rupiah dan ringgit nih, Mister. Aduh ya Allah ya Rabbi ya Karim. Terakhir sejuta itu 350 ringgit. Ya kan, untuk 1 juta. Oh, 1 juta ya. 350 ringgit sempat saat itu. Sekarang untuk 1 juta itu hanya 200 berapa ringgit. Dapat apa? Dapat apa kita di KL? Duit 200 ringgit, ya Allah. Nangis aku, ya Allah, susah banget. Nah, ini ada 3 senjata rahasia bikin ringgit perkasa dibandingkan mata uang rupiah dan mata uang lain di dunia ini. Apa yang membuat ringgit Malaysia begitu dominan? Everyone, without any further ado, here's the video. 1, 2, 3. Pemirsa, dalam beberapa tahun terakhir, Malaysia mengalami perubahan struktural yang cukup signifikan, terutama terkait fondasi This is News Media Indonesia. investasi. Berdasarkan data dan grafis terbaru, terdapat sejumlah indikator yang menunjukkan bahwa ekonomi Malaysia sedang bergerak ke arah yang lebih terstruktur dan berbasis kualitas. Mari kita bedah Berbasis kualitas. 3 senjata rahasia ini buat ringgit dan Malaysia perkasa. Oke, jadi sepanjang tahun 2025 totohan ini, ringgit Malaysia ini terus mengalami apresiasi kuat dan menjadi salah satu mata uang dengan kinerja terbaik di Asia. Pada awal tahun 2025 ini kita lihat nilai tukar ringgit masih berada di level 4,46 per dolar AS, namun seiring perjalanan 2025 ringgit ini terus menguat hingga mencapai 4,1 sepanjang dolar AS di akhir periode atau menguat sekitar Bahkan terhadap dolar. Iya, pasti Terhadap rupiah aja. Kalau terhadap rupiah pasti terhadap. Nah, penguatan ini terjadi di tengah kondisi global yang masih dipenuhi tekanan. Namun fundamental Malaysia ini menunjukkan penguatan melalui surplus perdagangan yang global konsisten, menurun, Malaysia naik. Gimana boleh? Ya, meningkat serta Kok bisa? kinerja makroekonomi yang relatif stabil. Nah, jika dibandingkan dengan mata uang lainnya di Asia, ringgit ini menjadi outperformer sepanjang tahun ini, tahun 2020. Wow. Tercatat ringgit ini menguat sekitar 12,53% terhadap rupiah. Dan ini terhadap dolar Singapura ini menguat 11,88% dan 6,43% terhadap yen Jepang. Wow, Ringgit juga semua naik menguat dia. 3,08% terhadap dong Vietnam serta 2,39 terhadap
baht Thailand. Nah, penguatan ini membuktikan bahwa pasar memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi ya terhadap ekonomi Malaysia, baik dari aspek perdagangan, inflasi, Pasar percaya sama fiskal, Malaysia. dan juga moneter. Nggak suka bohong-bohong Nah, Malaysia nih. faktor utama kekuatan ekonomi Malaysia ini ada pada neraca dagang yang terus mencatatkan surplus dalam jumlah besar. Nah, Surplus sepanjang dalam jumlah besar. tahun terakhir, tren grafis ini menunjukkan nilai ekspor ini selalu berada di atas nilai impor. Nah, dengan gap yang cukup konsisten ya gapnya. Iya. Dengan asumsi kurs 4.000 per ringgit, gitu ya, 4.000 rupiah per ringgit, ekspor Malaysia ini bertahan di rentang 250 triliun rupiah hingga 580 triliun rupiah per bulan. Sementara impor ini ada di kisaran 210 triliun sampai 500 triliun rupiah, yang artinya ada memang selisih yang rata-rata itu mencapai 50 triliun hingga 120 triliun per bulan. Dan pada bulan September 2025, surplus ini menyentuh sekitar 79,6%. 79% itu surplus, Mister. Terakhir. Nah, surplus dagang yang besar dan tahan lama ini memberi Malaysia pasokan dolar yang stabil. Dampaknya apa? Jadi dampaknya itu tekanan terhadap kebutuhan intervensi bank sentral menurun. Sehingga nilai ringgit fiskal ini dan moneternya Betul ya, sekali. ekonomi global itu dipenuhi gelombang ketidakpastian. Betul. Selanjutnya, arus investasi asing atau foreign direct investment ini menjadi pondasi utama penguatan ekonomi Malaysia dalam 2 tahun terakhir. Nah, dalam 18 bulan, Malaysia ini mencatat approved investment terbesar sepanjang sejarah, menembus 575 miliar ringgit Malaysia. Miliar ringgit Dan Malaysia. tingkat realisasi investasi juga menanjak nih dari yang hanya 70% begitu pada tahun 2022 ini menjadi 85% ya saat ini di tahun 2025, yang artinya komitmen investasi bukan sekedar angka di kertas gitu, tapi benar-benar berubah menjadi proyek dan aktivitas ekonomi. Bukan hanya angka di kertas, guys. Ini nyata. Sektor real, khususnya konstruksi dan juga manufaktur. Jadi sektor konstruksi ini bahkan tumbuh double digit sepanjang 3 kuartal pertama 2025, didorong percepatan pembangunan pabrik, fasilitas produksi baru, dan juga ekspansi kawasan industri. Momentum FDI ini makin kuat berkat masuknya pemain teknologi global ke Malaysia. Nvidia bersama YTL Power ini menandatangani investasi senilai 10 miliar ringgit Malaysia untuk mendirikan pusat data AI berbasis GPU. Dan proyek ini menciptakan ekosistem AI nasional termasuk pengembangan sovereign large language model Malaysia. Nah, data grafis ini menunjukkan ya, net FDI ini semakin kokoh sejak tahun 2016 di sekitar sini nih. Konsisten di rentang 30 hingga 70 triliun per kuartalnya, dan bahkan terjadi lonjakan News anchor-nya aja lemes di sini pada kuartal-kuartal tertentu mengungkapkan kuartal fakta 1 daripada tahun Malaysia. 2022 di level 11,5 triliun gitu ya, mencapai segitu, dan di kuartal 4 2021 ini mencapai Diagramnya udah paling atas itu udah nggak bisa. di sekitar 78 triliun gitu. Dan derasnya arus modal ini bukan hanya menambah nominal investasi, tapi langsung mendorong ekspansi manufaktur berteknologi tinggi, industri semikonduktor, dan pertumbuhan perusahaan Lagi. di Malaysia. Kenapa nggak tercium oleh Indonesia itu semiconductor? Di mata investor global ini ada produktivitas tenaga kerja yang Produktivitas unggul tenaga dibanding kerja, negara kawasan. Dari data Bank Dunia menunjukkan Skor. Malaysia itu menempati posisi teratas loh di Asia Tenggara. Bahkan dia itu posisinya ada di atas Itu nggak Asia China. Tenggara, China ini kakak. nomor 2 ya. Itu satu Grafis ini Asia kalau ada menegaskan Cina. bahwa produktivitas Malaysia ini mampu mengalahkan Thailand, Mongolia, Filipina, bahkan negara kita Indonesia gitu, yang terpisah selisih yang cukup nyata ya selisihnya ini. Dan artinya output per jam kerja ini lebih besar, efisiensi operasional ini lebih tinggi, dan daya saing tenaga kerjanya ini lebih terukur di Daya Malaysia. saing tenaga Tingginya skor kerjanya. produktivitas ini juga menunjukkan penguatan kualitas SDM Malaysia. Aku khususnya punya di jawabannya sektor juga. yang Kamu juga punya membutuhkan jawabannya ya. teknis dan juga
presisi. Jadi nggak mengherankan nih jika perusahaan global di industri semikonduktor, elektronik, selanjutnya ada perangkat medis, baterai hingga energi hijau ini memilih Malaysia sebagai basis produksi dan perluasan kapasitas pabrik baru. Dan secara khusus industri semikonduktor ini sangat mengandalkan kecepatan produksi, stabilitas operasional, dan juga ketelitian teknikal. Dan SDM Malaysia ini telah mampu memenuhi 3 syarat penting ini ya, sehingga menempatkan Malaysia ini dalam posisi unggul, posisi La ilaha illallah. dalam perebutan investasi manufaktur teknologi tinggi. Mbak semangat dikit kenapa Mbak lemes banget? Ya Allah, saya juga pusing loh Mbak mendengarkan fakta Malaysia begitu mencuat. Oke, kamu dulu deh. Kamu dulu. Aku nggak mau. Kamu dulu. Apa menurut kamu jawaban daripada alasan begitu kuatnya, begitu raksasa dan perkasanya Malaysia dan ringgit di tahun 2025 ini, di saat semua negara kolaps, Thailand kolaps, Indonesia apalagi gitu, Vietnam, bla bla bla, Philippines, dia naik sendiri. Sastra coba. Ayo, apa kamu alasannya? Oke deh, aku duluan Ya, ya. Ya Allah, itu kan sama aja nggak mau ngalah. Ya udahlah. Oke, based on my investigations and all, Investigation. yes, and so far we have reacted about Malaysia. The one and only basic things that Malaysia has compared to other country, especially Indonesia yang nggak Indonesia punya, itu adalah apa? Mereka punya otak. Kenapa tuh? Orang-orangnya pinter. Malaysia menjadikan pendidikan sebagai basis utama pertumbuhan, perkembangan, kemajuan negara mereka. Pendidikan di atas segala-galanya. Ketika kamu kamu pintar, maka kamu bisa menciptakan sesuatu yang orang lain nggak bisa ciptakan. Maka kamu akan sensitif ketika orang lain tidak bisa merasakan. Maka kamu bisa merasakan atau mencium ketika orang semua tidak bisa mencium apa peluangnya. Dia sensitif. Kenapa? Karena dia punya brain. Dia tahu apa yang harus mereka lakukan. Rakyatnya juga semua sudah tahu. Kalau mereka pintar, mereka patuh sama aturan. Nggak ada yang sibuk joget-joget. Ya kan, muridnya nggak ada yang sibuk bikin party-party di sekolah. Is it your students? Di Indonesia kan waktu itu kan kita reaksi kan di Bali itu loh, ngundang DJ itu Oh, kan, iya, ya kan, iya. ngundang DJ buat Iya. graduations. Ya Allah, orang di Malaysia apa? Graduation. Dia sujud. Terima kasih ya Allah Indonesia. Itu Mister, kualitas sumber daya manusia itu ada di Malaysia. Dan pemerintahnya sadar untuk memajukannya apa? Harus punya sumber daya manusia yang pintar. Bagaimana caranya? Kasih dia pendidikan. Kasih dia kesehatan, biar mereka belajarnya nyaman, biar mereka belajarnya kuat, biar mereka belajarnya nggak pakai sakit. Kasih dia kesehatan gratis, kasih dia pendidikan gratis. Itu kuncinya, Mister, yang diberikan oleh pemerintah Malaysia. Makanya no wonder bibit-bibit unggul semua yang ada di Malaysia saat ini, Mister. Ya Allah, kamu ke tukang apa, kayak potong rambut atau jual nasi lemak, boleh cakap macam bahasa Inggris, boleh cakap Mandarin, boleh cakap Arabik, Japanese. Itu orang cleaning service kamu di masjid negara Malaysia, Japanese dia boleh cakap. Nah kita ajak bahasa Indonesia aja kasar-kasar masih pusing. Ya Allah, itu kalau dari, ya, itu dari aku sih, Mister. Karena aku concern di pendidikan. What about you? Tapi kalau yes, I agree with you, education. Tapi yang secara langsung berdampak pada neraca perdagangan Malaysia, setidaknya 2 tahun terakhir gitu ya, kalau kita lihat bar graf ya. Kemudian tadi dibilang bahwa foreign direct investment-nya di setelah 2020 tuh meningkat sampai 575 miliar ringgit gitu kan. Itu duit semua. Kalau menurut saya kalau menurut saya, kenapa industri dalam negeri Malaysia meningkat? Karena boykot terhadap produk-produk yang berafiliasi dengan Israel. Sehingga produk-produk luar negeri padam popularitasnya. Dan produk-produk Malaysia meningkat dengan signifikan. Negara mana yang konsisten itu di Asia? Betul sekali. Right? Ini saya hanya membahas sesuatu yang paling kelihatan, yang paling konkret. Kalau tadi kan education ya, everybody knows that, right? Dan ketika saya berbicara tentang ini dampaknya secara langsung gitu loh, Mister. Karena can you imagine tadi ada satu mencuat bar itu di pasti 2 tahun terakhir ini gitu loh. Dan kalau boleh saya analisis gitu ya, ini pasti karena
orang-orang Malaysia sebagian besar atau bahkan hampir seluruhnya, bahkan yang non muslim pun Betul, ya kan, betul. gitu, ini sampai detik ini masih secara konsisten, exactly, and massively. Nah, kalau orang bilang, tapi kan kasihan karyawan-karyawannya di rumah. They find out ways. Malaysian find out ways. Exactly, and this is the answer. Yeah. Allah itu maha adil. Allah itu maha besar, Allah itu maha Allah sayang. merinding ya Allah. Allah itu maha penentu yang terbaik. Kamu tolong bangsa yang lain, Allah akan menolongmu dengan 1000 kali lipat. Allah Akbar, Allah See? Akbar. Ini di atas China, Mister. Betul. Can you imagine? China is a huge nation, very Betul. impactful. Apapun langkah strategis politik dan ekonomi yang dicanangkan oleh China, Amerika aja ketar-ketir. exactly, ini ada di bawahnya Malaysia. Ya Allah. Ini tuh peran sertanya Malaysia, orang-orang yang secara konsisten memboikot produk-produk yang terafiliasi pada Israel gitu ya, dan mereka meyakini itu secara Iya. konsisten sampai detik ini, betul. dan itu leads pada significant growth of Malaysian industry, Betul. termasuk Malaysia local industry. exactly, termasuk semiconductor gitu. Betul. Jadi dibilang tadi kinerja kerja produktivitas paling tinggi di atasnya China. Kenapa? Karena orang yang mengelola semiconductor, once one nation committed to deal pada manajemen pengelolaan semiconductor, dia nggak boleh berhenti loh, Mister. Karena kan demand terhadap teknologi yang menggunakan semiconductor itu terus-terusan. Betul. Jadi kalau makin besar, makin terus, dan itu produksi itu nggak boleh berhenti. Ketika berhenti, maka akan banyak sekali bahan baku yang terhenti di negara tersebut, dalam hal ini Penang gitu ya, yang terbesar mengelola semiconductor, yang nantinya akan menjadi kerugian besar juga buat negara ini. Makanya harus bekerja, dan keadaan inilah yang mendorong negara Malaysia untuk senantiasa produktif. Betul. Bahkan 24/7, tapi tentunya dengan perjanjian karyawan dan pengusaha Sistem yang sudah baik gitu ya, terbaik. sistem yang sudah terbaik gitu. Jadi semuanya tuh sudah settled. Jadi Malaysia tuh Betul. sudah tidak dalam keadaan yang meraba-raba Iya, benar, gitu itu ya, bilang industri betul. mana yang kira-kira promising. kira-kira promising Betul. gitu. Jadi potensi yang Malaysia punya didukung oleh rakyatnya, wah itu merinding. Didukung oleh rakyatnya yang memboikot Betul. produk-produk luar Betul. negeri dan Betul. mendukung produk-produk Malaysia dan Betul. menggunakan produk-produk Malaysia. Itulah kunci dari pertumbuhan foreign direct investment up to this day, up to 5 million ringgit Malaysia. Wow. Yes, agree Mister. Ketika saat kemarin-kemarin itu aku juga mendengar kabar, oke, mereka kan boykot kopi yang terkenal itu kan, yang hijau itu kan. Itu di kemana-mana sepi, kosong kan? Sepi. Nah sekarang dengan diboykotnya itu tumbuhlah kedai-kedai kopi baru lokal Malaysia, dan ternyata itu lagi besar. Mereka Iya, jadi banyak rekrut, ya? mereka Kopi ya? rekrut karyawan, Untuk buka gerai pekerja, yang baru. buka gerai kiri kanan semua itu, dan Malaysian people benar-benar support that Itu product. dia, itu yang mendorong tumbuhnya. Namanya kalau nggak salah, not promoting tapi Zeus Kopi. Zeus Coffee, Iya, oke. gitu. Iya kan, Mister, gitu. It does very make sense, Betul. right? Mereka nggak perlu tuh makan burger luar, mereka punya burger Ramli. Mereka nggak Nah. perlu pizza luar, mereka bisa bikin inisial pizza, M gitu ya, atau pizza, inisial P, betul. tapi Bahkan pizzanya jauh lebih sedap seperti itu. exactly, lebih Orang iya, Malaysia bener. kan suka begitu kan? Betul, kita tuh senang datang ke Malaysia Iya, karena itu. makanannya Betul. gitu. Jadi it's very safe untuk memboikot produk-produk yang Betul, terafiliasi betul. pada negara tersebut Betul, gitu ya. betul. Karena cita rasa, kemudian Betul. produk kuliner mereka sendiri, Betul. orang-orang yang menjualnya juga kemas-kemas Betul, gitu. betul. Jadi mereka tuh percaya untuk menjatuhkan pilihan mereka terhadap produk-produk pangan Malaysia Betul. gitu. Jadi ini sih jawaban yang Betul. sangat mudah untuk dicari gitu ya. Kualitasnya lebih bagus, kemudian orangnya juga punya, tapi kualitas Malaysia lebih bagus, mereka menawarkan produk lebih bagus, Iya. sumber dayanya juga lebih baik daripada orang-orang di luar sana. Mereka punya wawasan, mereka punya ilmu, ya udah, gitu. Betul. Jadilah seperti ini. Betul. Dan ini lagi balik lagi kepada foreign direct investment tadi. Kan mereka yang invest di Malaysia kan tahu bahwa negara Malaysia adalah negara dengan stabilitas ekonomi yang baik gitu. Dan 2020 sampai 2025 ini itu kan trennya naik terus gitu. Ini kan dari Covid, Mister, Betul, gitu. Yang tadi betul. kita bilang Betul, latex, betul, glove, betul, betul. Ada di video sebelumnya ada latex gloves, kemudian Betul, ada produk-produk yang menyokong LNG, survival, betul. human survival di era pandemi gitu. Jadi orang-orang negara-negara lain yang aduh bingung gitu ya untuk survive, Malaysia hadir gitu loh. Jadi orang mikirnya bahwa
pandemi COVID-19 sekalipun tidak bisa nih Exactly. menghalau Exactly. survivalnya si negara Exactly. Malaysia gitu. La ilaha illallah. Orang yang nurut-nurut, dibilang Betul. nggak boleh keluar dari rumah, Nah, nggak itu boleh keluar kan. rumah, Betul, gitu. betul. Pemerintahnya juga. Orangnya berpendidikan jadi bijak. tahu mengikuti aturan seperti apa, karena dia tahu aturan dibuat untuk kebaikan rakyat itu sendiri juga. Gitu. Dan juga investor asing juga melihat bagaimana keamanan, stabilitas politik, stabilitas keamanan yang ada juga di Malaysia gitu. Hari ini negara-negara yang tidak terlalu suka berdemo, tidak suka bakar-bakaran, padahal katanya untuk kebaikan rakyat, tapi kenapa fasilitas publik juga harus dibakar-bakar? Itu juga salah satu mempertimbangkan Betul. pertimbangan daripada Keamanan. investor-investor asing. Ya ampun, Amanat aku tanggung takut jawab, nanti iya. besok-besok pabrik aku yang dibakar, Nah, kantor aku yang iya. dibakar. Nah, gimana tuh? Aman nggak aku kira-kira bikin pabrik di situ? Betul. Kan orang mikir kayak gitu juga, Iya, Mister. betul. Ya Allah, jangankan pabrik orang nih, tempatnya sendiri, fasilitas umum mereka sendiri mereka aja bakar, apalagi Betul. punya orang gitu Betul, kan. betul. Orang nggak feeling secure. Betul. What I'm going to say adalah ini bukti dan harusnya semua orang menonton video ini menurut Iya. aku gitu ya, karena Dijadikan pelajaran dijadikan acuan pelajaran gitu. karena gini Mister, banyak orang yang menganggap bahwa untuk apa sih memboikot, untuk Ya. untuk apa sih hanya menggunakan produk sendiri Betul, gitu betul. ya. Kayaknya nggak ada dampak yang nyata Betul, deh, nggak ada betul. dampak yang terukur Pengangguran. dalam waktu pendek, Betul, cuma betul. ada pengangguran Betul. blablabla. Betul. Tuhan tuh selalu berjanji dan selalu ditepati gitu. Ya Allah. Berpihaklah pada apabila engkau datang kepadaku maka akan berlari kepadamu Ya gitu Allah, kan. betul. Ini tuh mungkin yang memboikot hanya golongan tertentu walaupun mayoritas gitu, tapi dampaknya ke seluruh rakyat Malaysia. Bahkan orang-orang yang masih mengkonsumsi kopi yang tadi Mister tidak sebutkan itu gitu. Tadinya dia ngapain sih boikot, tapi melihat peningkatan Betul. FDI tadi Betul. gitu Malaysia tahun ini kan dampaknya buat segenap rakyat Betul. Malaysia gitu. Betul. Jadi Allah pun hadir pada mereka yang tidak berpihak padanya kan. Allah, betul. Masya Allah, Masya Allah. Dan pastinya orang walaupun mereka yang awalnya tidak support terhadap brand dan produk, saat ini pun merasakan juga kopi-kopi buatan lokal yang saat ini sedang viral dan sedang banyak sekali dikonsumsi oleh rakyat orang Malaysia yang disupport juga. Gitu sih. Wow. Ini we're not only talking about peningkatan Iya, sebenarnya betul. peningkatan ringgit Malaysia kian perkasa, tapi ada cerita di baliknya Yes. tentang perjuangan dan konsistensi dan istiqomahnya Betul. rakyat Malaysia untuk mencintai dan Betul, belajar betul. menanamkan rasa cinta, Ada usaha. kasih dan sayang pada produk Betul, mereka ada sendiri. usaha bersama di situ yang dilakukan, yang tidak hanya dilakukan oleh segelintir orang, tapi usaha satu negara Betul. untuk menciptakan kondisi seperti ini dan situasi seperti ini. And it takes years, right? It takes Takes years and we need to learn. Yeah, we need to- sabar, we have to- sabar. sabar. Jangan besok ganti nggak ada hasil, Sabar. ganti lagi. Sabar. Sabar. As long as kamu believe that strategi ini yang paling baik seperti itu. Masya Allah, makin susah kita ke Malaysia, Mister. Mau merasakan tahun baru di Malaysia ini sepertinya, oke. Nunggu dulu ya. Dulu ya. Oh. Malaysia nggak kemana-mana. Malaysia nggak kemana-mana. Ya, tapi makin mahal rupiahnya. Makin mahal. Oke guys, that's all from us. Hope you find this video bagi thumbs up and share this channel for this kabar super mas informasi Indonesia. Malaysia hebat. Indonesia. Let's go. Bye everyone. Assalamualaikum.